Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Malam ini kita akan kupas tuntas pertanyaan menarik. Apakah tidur malam lebih dari 8 jam bisa bikin badan jadi lemes? Mungkin kalian pernah ngalamin, tidur lama sampai 9-10 jam tapi pas bangun malah badan terasa capek. Nah, malam ini kita akan bahas mitos dan fakta medisnya. Segmen pertama, fakta dasar tidur. Tidur adalah kebutuhan biologis dasar. Orang dewasa rata-rata butuh 7-9 jam tidur. Kualitas tidur lebih penting daripada sekadar lamanya tidur. Tidur punya fase, NREM dan REM. Jika siklus tidak lengkap, tidur panjang bisa tetap bikin lelah. Segmen 2, tidur lebih dari 8 jam, normal atau tidak? Ada orang dengan kebutuhan tidur lebih panjang. Ada juga genetik dan metabolisme mempengaruhi kebutuhan tidur. Jadi tidur lebih dari 8 jam tidak selalu salah. Tapi kalau setelah tidur panjang malah lemes, ada faktor lain yang perlu dilihat. Segmen 3, kenapa tidur panjang bisa bikin lemes? Yang pertama, sleep inertia, yaitu efek mabuk tidur. Yang kedua, kualitas tidur buruk. Yang ketiga, sleep apnea atau gangguan tidur lain. Yang keempat, kurang aktivitas fisik, jadi tubuh tidak terbiasa bertenaga. Yang kelima, pola makan tidak seimbang, gula, kafein, dan alkohol. Yang keenam, depresi atau stres, salah satu tanda tidur berlebihan. Segmen 4, dampak negatif tidur terlalu lama. Yang pertama, resiko obesitas meningkat. Yang kedua, bisa memicu diabetes tipe 2. Yang ketiga, gangguan kesehatan jantung. Yang keempat, produktivitas dan konsentrasi menurun. Yang kelima, ritme sirkadian tubuh jadi kacau. Segmen 5, mitos versus fakta. Yang pertama, mitos, tidur panjang pasti malas. Faktanya, bisa jadi tubuh memang butuh istirahat tambahan. Mitos yang kedua, tidur lama pasti sehat. Faktanya, justru bisa tanda ada gangguan. Mitos yang ketiga, tidur lebih dari 8 jam bikin otak lambat. Faktanya, yang bikin lambat adalah kualitas tidur yang buruk, bukan durasinya saja. Segmen 6, tips tidur sehat. Yang pertama, tidur 7-8 jam konsisten setiap hari. Yang kedua, suasana kamar nyaman, gelap, sejuk. Yang ketiga, hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Yang keempat, jangan konsumsi kafein atau makanan berat sebelum tidur. Yang kelima, rutin olahraga ringan. Yang keenam, ikuti ritme biologis tubuh. Segmen 17, studi ilmiah tentang tidur panjang. Banyak penelitian besar yang sudah dilakukan tentang hubungan durasi tidur dengan kesehatan. Studi Harvard Medical School menemukan bahwa orang yang tidur lebih dari 9 jam per malam memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang tidur 7-8 jam. Penelitian dari European Heart Journal juga menyebutkan bahwa tidur terlalu lama berhubungan dengan peningkatan resiko stroke. Namun peneliti menekankan bahwa tidur panjang bukan penyebab langsung, melainkan tanda adanya masalah kesehatan lain di baliknya. Jadi kalau seseorang sering butuh tidur lebih lama, jangan langsung menilai malas. Bisa jadi tubuh sedang mengirim sinyal ada masalah dalam kesehatannya. Segmen 8, perbedaan tidur malam versus tidur siang. Kadang ada orang merasa kurang tidur malam lalu menggantinya dengan tidur siang yang lama. Tidur malam tetap yang utama karena hormon pertumbuhan, perbaikan sel, dan regulasi metabolisme paling aktif saat malam hari. Tidur siang boleh, tapi cukup 20-30 menit, jangan lebih supaya tidak masuk fase tidur dalam yang bikin kita bangun malah pusing. Kalau tidurnya malam lebih dari 8 jam tapi tetap tidak segar, mungkin pola tidur siang juga berperan. Artinya, keseimbangan antara tidur malam dan tidur siang sangat menentukan energi kita sepanjang hari. Segmen 9, tidur stres dan hormon. Tidur panjang bisa mempengaruhi hormon di tubuh kita. Kortisol, hormon stres, bisa tidak stabil kalau pola tidur berantakan. Melatonin bisa terganggu kalau sering tidur terlalu lama atau tidak sesuai ritme alami tubuh. Testosteron pada pria dan hormon reproduksi pada wanita juga bisa dipengaruhi oleh pola tidur. Jadi bukan cuma soal lemes atau ngantuk, tidur yang tidak teratur juga bisa mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi. Segmen 10, cerita kasus kehidupan nyata. Saya pernah menangani pasien, usianya sekitar 35 tahun, dia datang dengan keluhan lemes, gampang capek, dan sering mengantuk, meskipun tidurnya bisa 9-10 jam setiap malam. Setelah dicek, ternyata dia punya sleep apnea, yaitu gangguan pernapasan saat tidur. Akibatnya, kualitas tidurnya sangat buruk walaupun durasinya panjang. Setelah pakai terapi tidur khusus dan mengatur pola hidup sehat, tidurnya cukup 7 jam saja sudah terasa segar.
Ini contoh nyata bahwa tidur panjang tidak selalu sama dengan tidur berkualitas. Jadi kalau kalian merasa tidur lama tapi masih lelah, jangan dibiarkan. Bisa jadi ada gangguan kesehatan yang perlu diperiksa. Segmen 11, hubungan tidur dengan pola makan. Teman-teman, salah satu penyebab kenapa kita bisa merasa lemes walau tidur lama adalah pola makan. Kalau sebelum tidur kita sering makan makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana, tubuh akan mengalami lonjakan gula darah. Nah, lonjakan ini membuat kualitas tidur jadi buruk. Makanan berlemak tinggi sebelum tidur juga bikin pencernaan bekerja keras sepanjang malam, sehingga tubuh tidak benar-benar beristirahat. Sebaliknya, makanan kaya serat, protein ringan, dan cukup cairan bisa mendukung kualitas tidur. Jadi jangan salah, tidur lama bukan selalu masalah pada tidurnya. Bisa jadi karena makanan yang kita konsumsi sebelum tidur. Segmen 12, aktivitas fisik dan tidur. Olahraga juga punya peran besar terhadap kualitas tidur. Orang yang jarang bergerak cenderung mengalami tidur berlebihan tapi tidak segar. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau berenang bisa membuat tidur lebih nyenyak dan tubuh tidak butuh waktu terlalu panjang untuk merasa pulih. Tapi hati-hati, olahraga terlalu dekat dengan jam tidur justru bisa membuat tubuh sulit rileks. Idealnya olahraga dilakukan minimal 3-4 jam sebelum tidur malam. Segmen 13, tidur panjang dan kesehatan mental. Tidur panjang yang berlebihan sering terkait dengan masalah psikologis. Misalnya depresi. Pada orang dengan depresi, hormon serotonin bisa terganggu, sehingga membuat tubuh ingin tidur lebih lama. Tapi tidur panjang ini bukan solusi karena kualitasnya tidak baik dan justru memperburuk rasa lelah. Jadi kalau ada orang yang sering tidur lebih dari 9-10 jam tapi tetap lelah, jangan hanya dilihat dari sisi fisik tapi juga perhatikan aspek mental dan emosionalnya. Ini penting karena kesehatan mental dan fisik saling berhubungan erat. Segmen 14, tidur panjang pada usia lanjut. Menarik juga kalau kita lihat pola tidur pada orang tua atau lansia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tidur sebenarnya cenderung menurun, tapi banyak lansia yang justru tidur lebih lama. Tidur panjang pada lansia sering jadi tanda adanya penyakit kronis, seperti gangguan jantung, ginjal, atau masalah metabolisme. Jadi kalau orang tua kita terlihat tidur berlebihan, jangan dianggap sepele. Bisa jadi tubuhnya sedang memberi sinyal adanya gangguan kesehatan. Segmen 15, bagaimana mengatur pola tidur sehat? Supaya tidur kita pas dan tidak berlebihan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetapkan jam tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk di akhir pekan. Yang kedua, buat ritual sebelum tidur seperti membaca buku ringan, minum air hangat, atau melakukan relaksasi. Yang ketiga, batasi tidur siang maksimal 20-30 menit. Yang keempat, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur, jangan untuk kerja atau main gadget, supaya otak terbiasa mengaitkan kasur dengan istirahat. Nah, dengan pola sederhana ini, biasanya kualitas tidur meningkat dan tubuh terasa lebih segar meski hanya tidur 7-8 jam. Segmen 16, studi kasus pekerja kantoran. Bayangkan seseorang yang bekerja kantoran dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Karena lelah dia malamnya tidur sampai 9-10 jam. Tapi saat bangun tetap merasa berat dan ngantuk. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya bukan jumlah tidurnya tapi kurangnya aktivitas fisik dan tingginya stres kerja. Saat stres, hormon kortisol meningkat. Walaupun tidur lama, kualitas istirahat menurun. Solusinya bukan hanya tidur panjang, tapi juga mengelola stres dengan olahraga ringan atau meditasi. Segmen 17, studi kasus mahasiswa. Seorang mahasiswa sering begadang untuk belajar lalu membalasnya dengan tidur panjang di akhir pekan, bisa sampai 12 jam. Pola ini disebut sleep debt atau hutang tidur. Walau terasa lebih segar sesaat, tubuh tetap tidak bisa sepenuhnya menebus kekurangan tidur dari hari sebelumnya. Akibatnya di hari Senin tetap merasa lemas dan tidak fokus. Jadi tidur berlebih di akhir pekan tidak bisa sepenuhnya menggantikan pola tidur sehat yang teratur setiap hari. Segmen 18, mitos tidur lebih lama sama dengan tubuh lebih sehat. Banyak orang berpikir semakin lama tidur semakin sehat tubuh. Padahal itu mitos. Tidur yang terlalu lama justru sering dikaitkan dengan resiko penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Jadi tidur 10-12 jam setiap hari bukan berarti tubuh makin sehat, tapi justru bisa menandakan adanya masalah. Tidur sehat itu bukan soal lama atau sebentar, tapi berkualitas dan sesuai kebutuhan tubuh, yaitu rata-rata 7-8 jam untuk orang dewasa. Segmen 19, mitos tidur siang panjang menggantikan tidur malam. Ini juga sering ditanyakan pasien saya. Ada yang bilang, kalau tidur malam saya kurang bisa diganti dengan tidur siang lama dok. Faktanya, tidur siang panjang justru bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh. Tidur siang ideal hanya 20-30 menit. Kalau lebih dari 1 jam, malamnya bisa sulit tidur dan akhirnya pola tidur jadi kacau. Jadi, tidur siang hanya pelengkap bukan pengganti tidur malam yang utama.
Segmen 20, tips praktis untuk bangun lebih segar. Saya juga mau berbagi trik sederhana agar kita bisa bangun lebih segar walaupun tidur tidak lebih dari 7-8 jam. Yang pertama, hindari layar gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin. Yang kedua, atur suhu ruangan agar nyaman, tidak terlalu panas atau dingin. Yang ketiga, gunakan teknik sleep restriction. Batasi jam tidur berlebihan agar tubuh belajar tidur lebih efektif. Yang keempat, coba bangun di jam yang sama setiap hari meskipun tidur malam agak kurang, lama-lama tubuh akan terbiasa. Yang kelima, paparan cahaya matahari pagi membantu tubuh mengatur jam biologis dan memberi energi lebih cepat. Dengan cara-cara ini, biasanya orang yang sering merasa lemas walaupun tidur lama bisa mulai merasakan perbedaan besar. Segmen 21, pertanyaan imajiner. Dok, kenapa kalau tidur lama malah pusing? Ini pertanyaan klasik yang sering saya dengar. Ada orang yang bilang kalau tidur lebih lama dari biasanya malah bangun-bangun kepalanya sakit atau pusing. Penjelasannya adalah karena gangguan pada ritme sirkadian